Malam itu jangan ada yang keluar rumah, Lampor bakal lewat. Kalimat itu keluar dari mulut Mbah Sarto dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arah jalan desa yang mulai gelap. Awalnya, aku mengira itu cuma omongan orang tua untuk nakut-nakutin anak muda yang suka keluyuran malam. Tapi ketika matahari benar-benar tenggelam, suasana desa berubah drastis. Angin kencang berembus dari arah utara, membawa hawa dingin yang merayap sampai ke tulang. Semua rumah menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut menghilang. Aku baru pindah ke desa ini 2 minggu lalu, tinggal di rumah peninggalan almarhum kakek. Malam itu, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku ingin tahu apa sebenarnya Lampor itu. Sekitar pukul 11 malam, aku mematikan semua lampu rumah, lalu mengintip dari celah gorden. Jalanan desa terlihat kosong, hanya ada kabut tipis yang semakin tebal. Lalu, dari kejauhan terdengar suara gamelan yang lirih. Suara itu pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Bersamaan dengan itu, angin bertiup makin kencang, membuat dedaunan berisik seperti bisikan. Di kejauhan, samar-samar terlihat arakan cahaya obor. Jantungku berdegup kencang. Semakin dekat, aku mulai bisa melihat. Barisan orang berpakaian serba putih berjalan perlahan. Wajah mereka pucat, sebagian tertutup kain kafan. Di tengah arakan itu, ada keranda bambu yang diangkat 4 orang. Di atas keranda, ada sosok tubuh kaku, dibungkus kain putih, tapi kepalanya miring menatap ke arahku. Mataku membelalak. Bukan cuma itu, di belakang barisan, ada sesosok tinggi menjulang, wajahnya hitam legam tanpa mata, hanya mulut besar yang menyeringai lebar. Nafasnya terdengar berat, seperti hembusan angin dari lubang gua. Aku refleks mundur menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki berhenti tepat di depan rumahku. Hening, yang terdengar hanya deru nafasku sendiri. Lalu, pintu rumahku digedor keras dari luar. Aku tahu kau ada di dalam, suara berat itu menggema, seperti keluar dari perut bumi. Aku menahan nafas, berharap mereka pergi. Tapi pintu kembali digedor, kali ini lebih keras. Tanpa sadar, aku memegang gagang pintu. Dan saat itu juga, dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kaki, bukan kaki manusia. Hitam, panjang, dengan jari-jari seperti cakar. Aku mundur pelan-pelan, tapi kursi di belakangku terjatuh dan bunyinya memecah keheningan. Ketemu, suara itu berbisik tepat di telingaku, padahal tak ada siapa-siapa di belakangku. Dingin menjalar dari tengkuk hingga ke ujung kaki. Aku terhuyung, dan pandangan mataku mulai buram. Sesaat sebelum gelap,